Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Penyembuh hati yang sakit, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Tibul Qulub atau klinik penyakit hati. Penyembuh penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wala murjifuna fil madinah lanugriyannaka bihim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan penyembuh berbagai penyakit kebodohan dan kesesatan yang ada di dalam hati. Sesungguhnya kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah ilmu dan petunjuk. Kesesatan adalah penyakit dan obatnya adalah petunjuk yang benar. Allah telah membersihkan nabinya dari dua penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-1 sampai ke-2. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyipati para khalifah sesudahnya dengan hal yang berlawanan dari keduanya. Beliau bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'i rasyidin sesudahku. Allah menjadikan kalamnya sebagai pelajaran bagi segenap manusia pada umumnya dan secara khusus sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, serta obat yang sempurna untuk penyakit yang ada di dalam dada. Barang siapa berobat dengannya, niscaya akan sembuh dan sehat dari sakitnya. Dan barang siapa tidak berobat dengannya, maka ia seperti yang dikatakan dalam syair. Jika ia sembuh dari sakit yang menimpanya, ia mengira telah selamat, padahal dalam dirinya terdapat penyakit yang membunuh. Catatan kaki nomor 18 adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 3607
Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2676. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 32 sampai dengan nomor 33. Dan hadis riwayat Ad-Darimi nomor 95. Albani menjadikannya hadis sahih. Catatan kaki nomor 19. Syair ini berbicara tentang penyakit tua. Orang yang usianya sangat tua, jika sembuh dari sakit yang menimpanya, maka sesungguhnya ia tidak akan sembuh dari kelemahan akibat usianya yang semakin senja. Ringkasan tentang hati. Hati dapat mengalami sakit sebagaimana tubuh sakit, dan obatnya adalah taubat dan perlindungan diri dari maksiat. Hati dapat berkarat sebagaimana cermin berkarat, dan mengkilapnya hati adalah dengan zikir atau ingat kepada Allah. Hati bisa telanjang sebagaimana tubuh telanjang, dan perhiasan hati adalah takwa. Hati bisa mengalami lapar dan haus sebagaimana tubuh lapar dan haus. Makanan dan minuman hati adalah ma'rifat, pengetahuan tentang Allah, cinta kepada Allah, bertawakal, senantiasa kembali dan mengabdi hanya kepada Allah. Dalam sehari, bahkan dalam 1 jam saja, ketiganya saling bergantian pada diri seorang. Hanya saja, seseorang akan dihukumi dengan nafsu yang paling sering dan banyak menguasai dirinya. Jika nafsu itu mutmainnah, maka ia mendapat sifat terpuji karenanya. Jika nafsu itu amarah bisu'i, maka ia mendapat sifat tercela karenanya. Dan jika nafsu itu lawamah, maka ia terbagi menjadi sifat terpuji dan sifat tercela, tergantung pada nafsu yang membuatnya dicela. Mengobati hati dari nafsu yang menguasai. 1. Obat hati sakit. Cara mengobati hati yang sakit karena dikuasai oleh nafsu amarah bisu ada 2, yaitu 1. Melakukan muhasabah atau perhitungan atas nafsu. 2. Tidak menuruti nafsu. Hati akan hancur dikarenakan meremehkan muhasabah dan mengikuti hawa nafsu. Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan hadis dari Sadad bin Uwais bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayisu mangdhana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ataba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan sesudah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan untuk diselamatkan Allah. Lafaz dana nafsuhu bermakna mengintrospeksi diri. Pendapat ulama salaf tentang muhasabah diri. Imam Ahmad menyebutkan riwayat dari Umar bin Al-Khattab
Ia berkata, "Hisablah atau evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang, karena kalian akan lebih mudah menghadapi hisab kelak jika sekarang kalian menghisab diri kalian. Dan berhiaslah kalian untuk hari menghadap paling agung." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah." Terjemahan Quran Surat Al-Haqqah ayat ke-18. Al-Hasan juga berkata, "Engkau tidak akan menjumpai seorang mukmin kecuali ia menghisab atas dirinya. Apa yang hendak kamu lakukan? Apa yang hendak kamu minum?" Sedangkan seorang tukang maksiat, ia terus saja berlalu tanpa mempedulikan dirinya. Qatadah berkata tentang firman Allah, terjemahan Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-28, "Dan adalah keadaannya hawa nafsu itu melewati batas. Ia menyia-nyiakan dan menipu dirinya. Bersama dengan itu, dia tetap saja menjaga harta bendanya dan melalaikan agamanya." Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya seorang hamba masih akan tetap baik selama ia memiliki penasehat dari dalam dirinya sendiri, serta menjadikan muhasabah sebagai capaiannya." Maimun bin Mahram berkata, "Tidaklah seorang hamba bertakwa hingga ia lebih menghisab nafsunya daripada seorang teman kepada temannya. Oleh karenanya dikatakan, nafsu itu laksana seorang teman dekat. Jika kamu tidak menghisabnya, niscaya hilanglah ia bersama hartamu." Imam Ahmad menuturkan dari Wahab bahwasanya tertulis dalam hikmah Nabi Daud, "Hak bagi orang berakal adalah tidak lalai dalam 4 waktu ini, yaitu: 1. Waktu yang digunakan untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Waktu yang digunakan untuk mengintrospeksi dirinya. 3. Waktu dia menyepi antara jiwanya dengan kelezatan memikirkan yang halal dan menjadikan jiwanya terlihat indah. 4. Waktu yang keempat ini merupakan penolong pada semua waktu itu dalam melimpahkan hati." Al-Ahnaf bin Qais mendatangi lampu, lalu ia meletakkan jarinya ke dalamnya seraya berkata, "Rasakanlah, wahai Hunaib, apa yang mendorongmu melakukan perbuatan tersebut pada hari itu? Apa yang mendorongmu melakukan perbuatan itu pada hari itu?" Umar bin Al-Khattab menulis kepada sebagian pegawainya, "Hisablah dirimu di saat kamu dalam keadaan senang, sebelum datangnya hisab di waktu susah. Karena barang siapa menghisab dirinya di waktu senang, sebelum datang hisab di waktu susah, maka ia akan rela
dan suka dengan hisabnya. Sedang barang siapa dilalaikan oleh hidupnya dan disibukkan oleh hawa nafsunya, maka ia akan menyesal dan merugi. Al-Hasan berkata, orang mukmin itu selalu mengurusi jiwanya. Ia mengevaluasi dirinya karena Allah. Hisab pada hari kiamat menjadi amat ringan bagi orang-orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya di dunia. Dan hisab tersebut menjadi amat sulit bagi orang-orang yang menjalani hidup ini tanpa evaluasi di dalamnya. Orang mukmin akan kaget dengan sesuatu yang menakjubkan. Kemudian dia berkata, "Demi Allah, saya menginginkanmu. Sesungguhnya engkau adalah kebutuhanku. Tetapi demi Allah, tidak ada yang menghubungkanku kepadamu. Jauh sekali, jauh sekali. Diriku terhalangi darimu. Sesuatu telah melebihi batas hingga kembali pada dirinya." Kemudian ia berkata, "Apa yang saya harapkan dari ini semua? Apa manfaat ini semua bagiku? Demi Allah, saya tidak akan mengulanginya selamanya. Sesungguhnya orang mukmin adalah golongan yang dihentikan Al-Quran sehingga menghalangi mereka dari kebinasaan. Sesungguhnya orang mukmin berjalan di dunia untuk melepaskan diri mereka. Ia tidak aman sama sekali hingga bertemu Allah dan mengetahui bahwa Allah selalu di pendengarannya, di penglihatannya, di lisannya, di anggota-anggota tubuhnya, dan di semuanya itu." Malik bin Dinar berkata, "Semoga Allah mengasihi hamba yang berkata pada dirinya sendiri, 'Kenapa kamu tidak bersama ini? Kenapa kamu tidak bersama itu?' Kemudian ia memukul hidungnya dan merobek hidungnya. Kemudian kitab Allah mengikatnya dan mendudukinya." Cara muhasabah. Saya akan mengumpamakan jiwa bersama pemiliknya dengan perumpamaan mitra dalam usaha. Sebagaimana tujuan usaha bersama tidak akan menghasilkan keuntungan, melainkan pertama, yang dilakukan adalah menentukan persyaratan atas apa yang dilakukan mitra kerja. Yang kedua, meneliti pekerjaannya, mengawasi dan menatarnya. Yang ketiga, mengevaluasinya. Dan yang keempat, mencegahnya dari pengkhianatan bila ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Begitu juga nafsu. Pertama, harus mensyaratkannya agar menjaga anggota badan yang ada 7. Dan penjagaan ini adalah modal utama. Kemudian mendapatkan keuntungan setelahnya. Maka orang yang tidak memiliki modal, bagaimana mungkin ia mengharapkan laba atau keuntungan? Ketujuh anggota badan itu adalah 1. Mata, 2. Telinga, 3. Mulut, 4. Kemaluan, 5. Tangan, 6. Kaki. Semua itu adalah kendaraan, kegagalan, dan keselamatan. Di antaranya adalah
kegagalan orang yang gagal disebabkan mengacuhkannya. Sedangkan orang yang selamat adalah orang yang menjaga dan memeliharanya. Hingga menjaga dan memeliharanya merupakan pangkal dari segala kebaikan. Dan meremehkannya merupakan pangkal dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yughaddu min absarihim wa yahfudu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabiru bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Nur ayat ke-30. Allah juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-37. Wala tamasi fil ardi marohan innaka lang tahrikul arado walang tablugol jibala tulan. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inas sam'a wal basara wal fuad kulu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat ke-36. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-53 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Hasr ayat ke-18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Ketika ia sudah mensyaratkan atas penjagaan anggota-anggota badan, maka setelah itu harus pindah kepada penelitian, pengawasan, dan pengontrolan. Jangan sampai mengacuhkan hal ini. Karena bila diacuhkan walaupun sebentar, maka ia akan terjerumus ke dalam pengkhianatan. Dan bila terus-menerus acuh terhadap persyaratan itu, maka ia tambah berkhianat hingga semua modalnya habis. Jadi, ketika ia merasakan ada kekurangan, maka dia harus segera beralih kepada muhasabah. Pada saat itulah akan jelas baginya hakikat keuntungan dan kerugian. Dan ketika merasakan kerugian dan yakin telah merugi, maka ia harus mengejar ketinggalannya. Sebagaimana mitra menuntut mitranya dalam mengembangkan keuntungan, yaitu dengan merujuk
sesuatu yang telah berlalu, melakukan pengontrolan, pengawasan, dan muhasabah diri, serta berhati-hati dari sikap meremehkannya. Hal-hal yang membantu muhasabah diri. Adapun yang dapat membantu hamba dalam muqarabah dan muhasabah adalah kesadarannya bahwa setiap kali ia bersungguh-sungguh melakukan hal itu saat ini, maka ia akan istirahat dan merasa nyaman di esok hari. Dan setiap ia meremehkan hal itu sekarang, maka ia akan menghadapi hisab yang semakin berat kelak di akhirat. Selain di atas, yang dapat membantunya dalam muqarabah dan muhasabah adalah keyakinannya bahwa keuntungan perniagaan tersebut adalah surga Firdaus dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kerugiannya adalah terjerumus ke dalam neraka dan terhalang dari memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang meyakini hal ini, maka hisab pada saat ini menjadi mudah. Sungguh orang-orang yang teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, janganlah lengah dari menghisab dirinya sendiri, dan jangan juga lengah untuk menekan nafsunya dalam setiap gerakannya, diamnya, getaran hatinya, dan langkah-langkahnya. Setiap napas dari hidup manusia adalah perhiasan yang sangat mahal. Tidak ada bagian lain. Demikianlah cara membersihkan hati, mengobati hati. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni kehilapan-kehilapan kita, menerima amal ibadah kita, juga kedua orang tua kita, dan kaum mukminin mukminat dimanapun berada. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walaikal masir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.